Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Yolani dengan NPM 2010100109, kelas C, mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alfi Pratama SPhil MPhil. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan resensi jurnal terhadap kasus penjelajahan Speluncean. Ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Filsafat Hukum pada pertemuan keempat. Kemudian masuk kepada resensi bahwa kasus penjelajahan Speluncean ini aslinya ditulis oleh Lon Fuller yang diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Sejak saat itu dikatakan bahwa kasus hipotesis ini telah menarik banyak teoritis, sehingga beberapa publikasi menyajikan banyak opini lain yang mengambil fakta dari kasus yang sama. Kemudian dalam hal ini, Lon Fuller sebagai penulis menuliskan penjelasan yang panjang terkait fakta-fakta dari kasus ini ketika dibawa ke pengadilan, yang cukup tampak dalam pendapat Ketua Mahkamah Agung bahwa awalnya keempat terdakwa tersebut dituduh melakukan pembunuhan. Kemudian mereka dinyatakan bersalah dan mereka dijatuhi hukuman gantung oleh Pengadilan Negeri Stouffville. Namun, mereka mengajukan petisi kesalahan ke pengadilan ini. Fakta-fakta tersebut cukup tampak dalam pendapat Ketua Mahkamah Agung bernama Truffenny. Truffenny pertamanya memulai dengan mengulangi apa yang dinyatakan dalam undang-undang, bahwa dalam menangani kasus luar biasa ini, juri dan hakim pengadilan mengikuti tindakan yang tidak hanya adil dan bijaksana, namun merupakan satu-satunya tindakan yang terbuka bagi mereka berdasarkan hukum. Bahasa undang-undang yang terkenal yaitu dengan kalimat, barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain dihukum mati. Undang-undang ini tidak mengizinkan pengecualian apapun untuk diterapkan pada kasus ini. Namun, simpati kita mungkin mendorong kita untuk mempertimbangkan situasi tragis yang dialami orang-orang ini. Dalam kasus ini, prinsip gerasi eksekutif tampak sangat cocok untuk meringankan kerasnya hukuman, dan Truffenny mengusulkan kepada rekan-rekannya agar kita mengikuti contoh juri dan hakim pengadilan dengan ikut serta dalam komunikasi yang telah mereka tujukan kepada ketua eksekutif. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa permintaan gerasi ini akan dikabulkan, karena permintaan tersebut datang dari mereka yang telah mempelajari kasus ini dan memiliki kesempatan untuk mengenal secara menyeluruh dengan segala keadaannya. Sangat tidak mungkin bahwa ketua eksekutif akan menolak permintaan ini kecuali dia sendiri yang mengadakan dengan pendapat setidaknya sama ekstensifnya dengan mereka yang terlibat di dalam persidangan ini, yang berlangsung selama 3 bulan. Penyelenggaraan sidang seperti ini hampir tidak sesuai dengan fungsi eksekutif seperti yang biasanya dipahami. Truffenny berpikir, kita dapat berasumsi bahwa beberapa bentuk gerasi akan diberikan kepada para terdakwa ini. Jika hal ini dilakukan, maka keadilan akan ditegakkan tanpa mengurangi isi atau semangat undang-undang kita dan tanpa memberikan dorongan apapun bagi pengabai hukum. Kemudian Hakim Foster percaya ada sesuatu yang lebih besar yang diadili dalam kasus ini daripada nasib para penjelajah yang malang ini. Itulah hukum persemakmuran kita. Jika pengadilan menyatakan bahwa menurut undang-undang kita, orang-orang tersebut telah melakukan kejahatan, maka hukum kita sendiri yang menyatakan bersalah dalam pengadilan akal sehat, tidak peduli apa yang terjadi pada individu yang terlibat dalam permohonan kesalahan ini. Foster berpandangan bahwa undang-undang yang berlaku atau hukum positif dari persemakmuran ini, termasuk semua undang-undang dan prosedennya, tidak dapat diterapkan pada kasus ini, dan bahwa kasus tersebut diatur oleh apa yang para penulis kuno di Eropa dan Amerika disebut sebagai hukum alam. Foster menyimpulkan bahwa pada saat hidup Roger Wetmore diakhiri oleh para terdakwa ini, mereka menggunakan bahasa kuno para penulis abad ke-19, bukan berada dalam keadaan masyarakat sipil.
namun dalam keadaan alami. Oleh karena itu, Foster menyimpulkan bahwa dalam aspek apapun kasus ini dapat dilihat, para terdakwa ini tidak bersalah atas kejahatan pembunuhan Roger Wetmore dan bahwa hukuman tersebut harus dikesampingkan. Kemudian selanjutnya ada hakim dari Tating mengungkapkan bahwa kesalahannya karena jaksa tidak memutuskan kasus dengan tidak meminta surat dakwaan. Meskipun ia sendiri sangat tegas dalam memenuhi tuntutan teori hukum, ia cukup puas jika nasib orang-orang ini diputuskan di luar pengadilan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan akal sehat. Sebaliknya, ketua hakim ingin menerapkan akal sehat ditunda sampai akhir. Meskipun seperti Tating, dia tidak menginginkan keterlibatan pribadi di dalamnya. Kemudian Tating juga melakukan penarikan diri dari keputusan kasus ini. Kemudian Hakim Ken menegaskan bahwa hukuman tersebut berdasarkan dua faktor. Ia mengkritik Hakim Mahkamah Agung Trupeni dengan alasan bahwa sebagai hakim mereka harus menghormati pemisahan kekuasaan, dan dengan demikian permohonan grasi seharusnya hanya merupakan pernyataan yang dibuat sebagai warga negara dan bukan sebagai hakim. Kedua, ia tidak memikirkan benar atau salah dan ia berpendapat bahwa hakim tidak boleh menerapkan konsep moralitas mereka, namun harus menerapkan hukum negara. Ia kemudian menolak penilaian dari Hakim Foster, karena itu dia memegang teguh keputusan awal. Yang terakhir, pendapat menurut Hakim Hedi, yang mana dia takjub mendengarkan rasio-rasio tersiksa yang ditimbulkan oleh kasus sederhana ini. Dia tidak henti-hentinya bertanya-tanya pada kemampuan rekan-rekannya dalam menutupi legalisme dalam setiap isu yang diajukan kepada mereka untuk diambil keputusan. Dia telah mendengarkan pembahasan tentang perbedaan antara hukum positif dan hukum alam, bahasa undang-undang dan tujuan undang-undang, fungsi yudikatif dan fungsi eksekutif, peraturan perundang-undangan yudikatif dan peraturan perundang-undangan perundang-undangan. Satu-satunya yang menjadi kekecewaan dari Hakim Hedi ini adalah bahwa seseorang tidak mengajukan pertanyaan tentang sifat hukum dari tawar-menawar yang dilakukan di dalam gua, apakah itu unilateral atau bilateral, dan apakah Wetmore tidak dapat dianggap telah membatalkan tawuran sebelum mengambil tindakan berdasarkan hal tersebut. Hakim Hedi juga berpendapat bahwa menyimpulkan bahwa keyakinan itu harus ditegaskan. Kemudian dia juga mengakui pengandalian terhadap kebijaksanaan dan dispensasi, kepatuhan pada bentuk, ketelitian terhadap apa yang termasuk dalam aturan dan apa yang tidak termasuk dalam aturan adalah hal yang penting. Dan yang terakhir, pembelajaran yang dapat saya ambil dari kasus ini bahwa dari kasus tersebut mengenalkan kita pada teori-teori hukum yang sangat beragam, dan pendapat para hakim dalam hal ini mewakili sikap yang berbeda-beda pandangan dari hakim yang satu dengan hakim yang lain. Pandangan tersebut didasarkan dari berbagai teori hukum. Contohnya itu tadi ada teori hukum alam. Sekian resensi dari kasus penjelajahan Speluncean untuk memenuhi tugas pada mata kuliah filsafat hukum ini. Saya memohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya supaya lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.